apa yang sebenarnya sedang terjadi di Timur Tengah bukan lagi sekadar konflik biasa. Dalam waktu yang hampir bersamaan, serangan terjadi dari berbagai arah. Klaim dijatuhkannya jet tempur, hujan rudal ke wilayah perkotaan, dan operasi militer yang meluas ke lebih dari satu front. Namun di balik semua itu, muncul satu pertanyaan yang lebih besar. Seberapa jauh semua ini akan berkembang? Dalam beberapa laporan terbaru, Iran mengklaim telah menjatuhkan jet tempur milik Amerika. Namun hingga saat ini, informasi yang lebih terverifikasi justru mengarah pada pesawat tipe berbeda. Perbedaan ini menunjukkan satu hal penting dalam konflik modern, klaim awal. Tidak selalu mencerminkan realita di lapangan. Di waktu yang hampir bersamaan, Iran juga meluncurkan rudal balistik ke wilayah Israel, termasuk ke area seperti Tel Aviv dan wilayah sekitarnya. Beberapa titik mengalami kerusakan, namun tidak semuanya berasal dari hantaman langsung. Sebagian berasal dari pecahan rudal atau hasil intersepsi sistem pertahanan udara. Artinya, dampaknya nyata, tapi kompleks. Di sisi lain, Israel tidak hanya merespons di satu titik. Operasi militer diperluas ke berbagai front. Di jalur Gaza, serangan udara dan aktivitas darat terus berlangsung. Di tepi barat, ketegangan meningkat melalui penggerebekan dan bentrokan. Sementara di Lebanon, target diarahkan ke posisi yang terkait dengan kelompok bersenjata. Ini menunjukkan satu pola yang jelas. Tekanan dilakukan secara bersamaan dari berbagai arah, bukan eskalasi acak, melainkan strategi yang terukur. Di tingkat global, reaksi mulai bermunculan. Sejumlah negara Eropa dan analis internasional mulai mempertanyakan arah konflik ini. Bukan hanya soal militer, tapi dampaknya terhadap warga sipil dan stabilitas kawasan. Di dalam aliansi Barat sendiri, mulai terlihat perbedaan pendekatan. Sebagian mendukung respons tegas, sebagian lainnya memilih jalur diplomasi. Kritik terhadap kebijakan Washington pun mulai muncul. Namun, hingga saat ini, belum terlihat adanya perpecahan besar. Yang ada adalah ketegangan dalam cara melihat solusi. Iran sendiri menunjukkan sikap yang semakin tegas. Mereka menyatakan siap menghadapi konflik dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Selama serangan masih terjadi, balasan akan terus diberikan. Bahkan, mereka menyebut bahwa ini baru tahap awal. Pernyataan seperti ini bukan hanya posisi militer, tapi juga bagian dari strategi komunikasi untuk menunjukkan ketahanan dan menjaga persepsi kekuatan. Namun di balik semua dinamika ini ada satu hal yang sering terlupakan, dampak kemanusiaan. Dalam konflik modern, sekitar 80 hingga 90% korban adalah warga sipil, bukan tentara. Kehidupan sehari-hari mulai runtuh. Akses air bersih terbatas, listrik tidak stabil, rumah sakit berada di bawah tekanan besar. Dalam hitungan hari, puluhan ribu orang bisa kehilangan tempat tinggal, dan lebih dari setengah infrastruktur dasar dapat terganggu atau rusak. Bagi anak-anak, dampaknya jauh lebih dalam. Mereka kehilangan rasa aman, kehilangan akses pendidikan, dan tumbuh dalam ketidakpastian. Ini bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang generasi yang akan hidup dengan dampaknya. Di titik ini,
Pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar siapa yang menyerang I dan siapa yang membalas, tapi sejauh mana konflik ini akan berlangsung dan apa yang akan tersisa ketika semuanya berakhir. Karena sejarah menunjukkan perang mungkin berhenti, tapi dampaknya bertahan jauh lebih lama. Di tengah suara sirene dan kilatan rudal, ada satu hal yang sering luput dari perhatian: manusia yang hidup di dalamnya. Bagi mereka, ini bukan soal strategi, bukan soal kekuatan, tapi tentang bertahan. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi siapa yang lebih dulu menyerang, tetapi seberapa jauh konflik ini akan terus meluas dan siapa yang sebenarnya akan menanggung dampak terbesarnya. Ketika rudal terus diluncurkan, ketika tekanan politik terus meningkat, dan ketika narasi perang terus dipertajam. Yang paling sering menjadi korban justru bukan para pengambil keputusan, melainkan masyarakat sipil, stabilitas kawasan, dan masa depan jutaan orang di Timur Tengah. Inilah mengapa kita perlu melihat konflik ini dengan kepala dingin, bukan hanya dari sisi siapa yang paling keras berbicara, tetapi juga dari sisi siapa yang paling banyak membayar harga dari setiap eskalasi yang terjadi. Menurut kalian, apakah konflik ini masih bisa dibatasi? Atau justru kita sedang menyaksikan awal dari babak yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita bahas bersama secara kritis, terbuka, dan tetap menghormati perbedaan pandangan. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, konten yang membahas geopolitik, konflik global, analisis militer, dan perkembangan dunia secara lebih tajam dan mendalam, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Spioni Update. Karena di channel ini, kita tidak hanya mengikuti berita, kita mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di baliknya. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi, analisis, dan informasi. Tidak dimaksudkan untuk mendukung kekerasan, propaganda perang, ujaran kebencian, atau permusuhan terhadap negara, agama, kelompok, maupun individu manapun. Seluruh pembahasan disusun berdasarkan sumber terbuka, laporan media, dan analisis yang bertujuan untuk mendorong diskusi yang kritis, objektif, dan bertanggung jawab.